Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Steph Vincent, saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Etiquette Communication mengenai topik public speaking pada tema personal branding dan grooming. Nah, seperti yang kita ketahui dalam etiket berkomunikasi, tentunya personal branding dan grooming itu memiliki standar yang cukup penting dalam dunia, apalagi di era digital saat ini. Karena kenapa? Tentunya kita harus memiliki personal branding dan grooming yang baik agar kita dapat terlihat lebih rapi dan profesional di era atau di lingkungan sekitar kita. Baik itu di akademi maupun di lingkungan profesional. Nah, seperti yang kita ketahui, pada personal branding sendiri merupakan suatu persepsi atau citra dari diri kita di benak persepsi dari orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu personal branding? Personal branding itu merupakan suatu bentuk atau perilaku atau keterampilan yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya itu yang akan menjadi suatu patokan seseorang dalam menilai diri kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman tahu nggak sih apa aja yang perlu kita dapatkan dalam mencapai personal branding itu sendiri? Nah, baik. Tentunya dari personal branding sendiri terdapat 3 poin. Yang pertama achievement, strength, dan terakhir adalah goals. Nah, yang untuk achievement sendiri, tentunya kita tuh ketika ingin membentuk sebuah personal branding di lingkungan baik itu akademik maupun profesional, kita tuh harus menunjukkan pencapaian kita sebaik mungkin di hadapan teman-teman atau orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, apa aja sih itu? Nah, contohnya tuh kita bisa saja kayak melampirkan kayak penghargaan atau mengikuti kompetisi dan memenangkan kompetisi tersebut. Atau contohnya nggak usah jauh-jauh seperti saya. Contohnya saya ingin menjadi seorang content creator. Tentunya ketika saya ingin mencapai hal tersebut, saya harus mendapatkan penghargaan seperti reward baik itu di sosial media kayak TikTok, Instagram atau YouTube. Nah, oleh karena itu ketika saya telah mendapatkan achievement itu, saya telah membentuk satu step awal dari personal branding saya dalam mendapatkan achievement. Nah, yang kedua itu yaitu strength, di mana kita terus menunjukkan kekuatan kita dalam potensial dari personal branding itu sendiri. Contohnya balik lagi seperti yang tadi saya bahas, yaitu saya ingin menjadi seorang content creator. Nah, apa sih kekuatan atau kelebihan yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan saya? Dan bagaimana biar mereka tuh bisa ingat kenapa saya menjadi seorang content creator. Nah, baik contohnya tuh seperti kayak misalnya saya memiliki vibes positif atau memiliki pandangan yang lebih luas, memiliki kata-kata yang motivasi sehingga mereka tuh melihat wah ada potensi kelebihan dari diri saya. Nah, yang ketiga itu goals atau tujuan. Nah, kenapa dalam membentuk personal branding itu memerlukan tujuan? Nah, itu sangat menarik karena tentunya seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin membentuk personal branding di benak persepsi orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya itu sangat penting ya. Karena ketika kita tidak memiliki tujuan, tentunya orang akan bingung, ini orang arahnya mau kemana gitu. Nah, baik itu di dalam personal branding dan grooming, tentunya kita memiliki persepsi yang cukup baik ya. Nah, yang di grooming sendiri juga sangat penting di era digital saat ini karena seperti yang kita ketahui, grooming sendiri merupakan suatu tata porsi dari penampilan kita di pandangan orang. Nah, misalnya kita sudah memiliki kelebihan, tapi grooming kita yang tidak bagus gitu, tentunya orang akan kayak ragu gitu melihat kita. Nah, bagaimana sih agar orang tuh melihat grooming kita yang lebih rapi dan profesional? Tentunya kita bisa memiliki kayak style rambut yang lebih rapi, menggunakan pakaian yang lebih formal. Seperti contoh kita saat mendatangi sebuah acara atau pesta. Tentunya kita tidak mungkin menggunakan celana pendek atau menggunakan baju Hawaii. Itu merupakan suatu bentuk penghinaan bagi tuan rumah atau pemilik acara itu sendiri. Nah, baik. Jadi dapat saya simpulkan berdasarkan personal branding dan grooming itu merupakan suatu bentuk kita membangun citra dan persepsi diri kita, baik itu karakter kita di hadap orang-orang dan di era lingkungan kita sendiri. Selamat sore, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya pamit undur diri.